Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Metro TV News dan nyalakan notifikasinya. Ketika sebagian area otak mati, stroke adalah keadaan darurat medis karena sel otak dapat mati hanya dalam hitungan menit. Penanganan yang cepat dapat meminimalkan kerusakan otak dan kemungkinan munculnya komplikasi. Stroke juga merupakan pembunuh nomor 1 di Indonesia. Hipertensi yang diikuti dengan diabetes dan kolesterol tinggi merupakan kondisi yang paling sering meningkatkan risiko terjadinya stroke di Indonesia. Banyak orang mengalami stroke, fungsi otak yang tidak dapat berfungsi dengan baik sehingga dapat mengakibatkan kelumpuhan, mati rasa atau kelemahan tiba-tiba di wajah, lengan, atau kaki, terutama di satu sisi tubuh. Tiba-tiba kesulitan berbicara atau memahami, tiba-tiba penglihatan terganggu di satu atau kedua mata, tiba-tiba pusing, kehilangan keseimbangan, atau kesulitan berjalan. Sakit kepala parah tanpa sebab yang jelas. Gejala tersebut dialami oleh Pak Suhadi dan Ibu Erni. Tapi apa yang dialami oleh Pak Suhadi dan Ibu Erni itu menjadi cerita masa lalu yang membuat mereka tidak putus asa dan putus harapan, tetap semangat memperjuangkan kesehatan, dan saat ini kondisinya pun sudah membaik, bahkan seperti orang normal yang tidak pernah mengalami stroke. Bagaimana stroke itu terjadi, dan apa yang membuat Pak Suhadi dan Ibu Erni kembali pulih pasca stroke, dan pemirsa ingin tahu lebih detailnya? Kita simak sampai selesai pembahasan Go Healthy berikut ini. Hai, apa kabar pemirsa? Berjumpa lagi bersama kami, saya Ronald juga Tantri di Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Stroke, ini adalah sebuah penyakit yang semakin hari semakin banyak penderitanya di Indonesia. Ya, dulu stroke ini bisa dibilang penyakit orang tua. Oh tidak, sekarang yang usia muda pun bisa terkena stroke. Itulah yang membuat kenapa Indonesia sekarang masih belum bisa terbebas dari penyakit yang tidak menular tapi mematikan ya. Contohnya adalah stroke ini. Coba bayangkan pemirsa dan juga Kang Ronald. Stroke ini menjadi 3 besar pembiayaan yang paling tinggi di jaminan kesehatan nasional. Jadi berapa banyak coba yang kena stroke ini? Padahal sebetulnya kalau kita tahu bagaimana cara menanganinya, ini bisa berkurang dan bahkan tidak ada sama sekali. Iya, jadi stroke memang berbahaya, betul, tapi bukan akhir dari segalanya. Kita akan bahas mengenai penyakit stroke bersama Mbak Lula Kamal. Hai Mbak Lula. Hai, apa kabar semuanya? Sehat Mbak, Mbak Lula sehat? Alhamdulillah. Oke, nah sebelum ngobrol sama Mbak Lula tentang stroke, ini ada kisah dari Ibu Erni. Waktu saya kena serangan stroke itu subuh, bangun subuh, tiba-tiba mata berkunang-kunang, lalu melihat orang ini ada 2. Jalan agak sempoyongan, langsung dibawa ke rumah sakit, ternyata serangan stroke ringan. Terus selama saya dirawat, 2 kali saya jatuh di kamar mandi, terus diperiksa lagi, wah rupanya ada diabetes. Sampai saya bilang sama anak saya, rasanya nggak kuat menanggung semua ini. Tapi anak-anak saya kasih semangat, mama jangan sedih. Masih ada kita, katanya gitu. Saya sedih, saya nggak bisa bercerita. Waktu bulan pertama, kedua belum berasa, tapi udah setelah 5 bulan itu dokter juga bilang udah jangan suntik insulin lagi, yang pagi, siang, sama sore itu. Konsumsi obat biasanya 3 kali, hanya 2 kali sekarang. Ada yang 1 kali. Badan terasa sehat, segar bugar, terus tidur nyenyak sekali, biasanya sampai subuh nggak pernah tidur. Alhamdulillah, saya bersyukur, saya bilang gitu. Makanya saya senang sekali saya pakai teknologi laser ini. Aduh, ngeliat video yang barusan tuh emosi kita tercabik-cabik juga ya. Kita bisa merasakan sedihnya juga ketika seorang ibu terkena stroke, lalu anak-anaknya juga lalu bagaimana, biasanya aktif terus tiba-tiba harus dibantu. Ya, itulah stroke ya. Yang sakit 1 orang, 1 keluarga bisa terkena dampaknya. Betul. Begitu Mbak Lula. Kita pernah ketemu Bu Erni kan, sekarang kondisinya udah sehat. Iya, itu yang bikin bahagia sebetulnya. Seger lagi wajahnya. Iya. Dan barangkali tadi mengulang sedikit dari Kang Ronald tadi, datanya banyak loh sebetulnya, dan memang betul walaupun banyak yang orang tua, dan bukan berarti ini penyakitnya orang tua. Yang muda pun saya punya beberapa data mengenai yang berhubungan dengan stroke. Dan tadi kalau Bu Erni kan dia ngomongin diabetes. Jadi diabetes dekat banget sama yang namanya stroke. Udah gitu deh, kolesterol yang tinggi juga dekat sekali dengan stroke. Itu sahabatan Hipertensi selalu ya, juga. Mbak. Nah, lihat ya, stroke ini rata-rata 1 dari 4 orang serangan stroke ini pernah stroke sebelumnya. Jadi orang Berulang. stroke ini berulang.
Satu, kemudian ya oke lah punya kematian. Lihat ya 2018 10,9 per 1.000 penduduk. Jadi kalau tadi Tantri bilang dia ngabisin nomor 3 untuk JKN, ya nggak heran jumlahnya banyak. Kita kan ngomongin 100 juta penduduk, 200 juta penduduk, ya dihitung aja sendiri ya. Tadi nih 55 tahun ke atas betul, tapi bukan berarti yang muda nggak bisa kena begitu. Jadi kita sama-sama mesti mengerti ini penyakit yang bisa kena ke semua, berhubungan sama pola hidup. Karena kalau kita mundur lagi, ada hipertensi yang jadi melatar belakangnya ya, ada yang namanya kolesterol tinggi, ada diabetes. Jadi banyak penyakit yang kalau ditarik penyebabnya pola hidup. Emang pola hidup seperti apa sih Mbak yang bisa membuat kita rawan atau tinggi resiko terkena stroke tuh Mbak? Ini pola hidup yang tidak sehat. Walaupun kita bicara berkali-kali, memang kayaknya sih mudah dibicarakan barangkali ya pemirsa saya, tapi di jalannya memang tidak semudah itu. Karena memang dengan teknologi yang makin maju, kadang-kadang hidup kita bukan jadi tambah sehat, malah tambah jadi nggak sehat gitu sebetulnya. Termasuk gerakan yang berkurang, aktivitas fisik kita yang berkurang, olahraga yang barangkali nggak bisa teratur karena waktu lagi alasannya. Dan pola makan yang tadinya barangkali lebih sehat karena dimudahkan segalanya semua malah jadi tidak sehat. Jadi hitungan pemilihan makanan itu pun barangkali diturunkan. Jadi sering orang bilang mengatakan satu orang sakit stroke kok bisa kayak menular? Tidak menular, tidak ada penyakit stroke menular. Tapi kalau pola makan yang salah bisa itu diturunkan. yang ditularkan. Pola hidup yang salah yang menular itu. Betul, itu yang kemudian dibagi bersama-sama begitu kan. Tapi senangnya tadi apa? Bu Erni terlihat sudah berbeda keadaan kesehatannya setelah menggunakan teknologi laser, Mbak. Betul. Nah, teknologi laser ini sebetulnya dia membantu untuk mengoptimalkan fungsi tubuh kita. Jadi kalau misalkan orangnya hipertensi, dia akan membantu untuk mengurangi tensinya. Kalau yang diabetes, dia akan membantu untuk mengurangi gula darah. Dan kemudian yang kolesterolnya tinggi, ya kolesterolnya dikurangi. Jadi si alat satu ini dia bisa membantu dengan cara yang berbeda-beda. Kalau ditanyakan kok ajaib banget, bukan ajaib karena sebenarnya fungsi tubuh kita sudah pintar banget sebetulnya. Cuman kemudian fungsi tubuh akan berkurang karena apa? Karena usia atau karena pola hidup yang tidak sehat lagi ya. Jadi sebetulnya ke arah sana. Waktu ngomongin stroke itu kita akan bicara mengenai latar belakang seseorang kena stroke. Stroke-nya tiba-tiba, latar belakangnya nggak pernah tiba-tiba. Tapi berarti kemudian kalau tadi dirunut kan Bu Erni itu ada hipertensi. Betul, dia ada. Terus kita pernah kita pernah ngobrol juga ada jantung juga di sana. Jadi sebetulnya penyakit-penyakit berat yang kembali lagi ke pola hidup. Iya. Jadi kalau bicara mengenai diabetes itu kan jadi ibunya induknya penyakit nih. Jadi sebetulnya dia akan ke jantung juga, dia akan ke stroke juga. Tapi kalau udah punya diabetes plus ditambahin sama hipertensi, ditambahin sama kolesterol, wah udah deh kalau gitu. Jadi banyak permasalahannya dan semuanya itu bisa mengarah ke arah stroke. Satu saja ini bisa mengarah ke arah stroke, apalagi kemudian ditambah beberapa permasalahan yang semua larinya ke arah stroke juga. Nah, bicara mengenai teknologi laser tadi, dia akan membantu merapikan semua tadi permasalahan sebetulnya. Dan yang menyenangkan adalah bahwa tidak perlu dipilih. Maksudnya kan ini alat kesehatan yang barangkali kita kalau pakai pun gitu kita nggak perlu mikir, oh saya mesti pakai yang ininya barangkali atau suruh pakai yang ininya atau saya mesti ngitung seperti apa gitu cara bekerjanya. Dia akan bekerja sendiri untuk mencari mana nih fungsi tubuh yang tidak optimal. Yang ini yang khusus untuk hipertensinya, yang ini untuk diabetesnya nggak gitu ya? Nggak gitu, dia akan jalan sendiri sebetulnya ya. Alatnya bisa sama tapi dia akan mempengaruhi berbeda-beda barangkali ke tiap orang yang membutuhkan. Oke. Teknologi laser. Yang kita bicarakan adalah teknologi laser khusus untuk darah. Karena memang teknologi laser ini sudah banyak digunakan dalam teknologi kesehatan. Betul. Jadi kalau perempuan lebih akrab untuk kecantikan, buat mata kacamata juga, buat pembedahan ya Mbak ya. Tapi yang kami bicarakan ini adalah teknologi laser khusus untuk memperbaiki kualitas darah. Betul. Ya. Nah, setelah Bu Erni nanti juga bakal ada yang bercerita. Ini Pak Suhadi, masih ingat Pak Suhadi? Iya, Pak Suhadi ini juga kena stroke, tapi sekarang udah bisa beraktivitas. Lari. Bisa lari. Ingat ya Mbak Lula ya? Iya. Nanti kita akan bahas ya, kita akan lihat juga ceritanya. Betul. Makanya jangan kemana-mana, kami akan segera kembali sesaat lagi tetap di Go Healthy. Cara tepat, hidup sehat. Didukung oleh Pemirsa, kembali lagi di Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Kalau tadi kita sudah dengarkan ya Kang ceritanya Bu Erni bagaimana perjalanannya dari mulai sakit sampai kemudian menggunakan teknologi laser dan sekarang sangat terbantu bahkan sudah mulai sembuh. Betul. Ini juga ada kisah lainnya dari Pak Suhadi.
sama-sama terkena stroke dan kita sudah bisa lihat waktu itu ya pernah datang ke studio bagaimana perubahannya setelah beliau menjalankan treatment dari dokter, merubah pola hidup dan menggunakan teknologi laser. Ini kisahnya. Saya mengalami stroke karena faktor kecapean dan kurang tidur serta pola makan yang tidak seimbang. Sehingga waktu saya stroke pada Oktober 2019, tiba-tiba di hari Jumat sekitar jam 15.30 badan merasa lemas dan kaki kiri, tangan kiri untuk mengangkat tidak bisa, untuk jalan juga lemas sekali. Setelah mengalami stroke, saya juga terapi dengan teknologi laser yang tentunya untuk percepatan penyembuhan stroke yang saya alami. Yang dulu tangan saya posisinya buat ngangkat ini nggak bisa, sekarang udah bisa full ngangkat ini. Kemudian menaruh beban yang ditaruh di tangan kiri saya ini jatuh, lepas jatuh. Sekarang ngangkat galon, ngangkat botol sudah lebih kuat lagi. Yang dulunya saya nggak bisa ini lurus, sekarang bisa lurus, bisa bergerak ke kanan kiri dan bisa melambai-lambai dengan fleksibel. Kemudian yang kakinya dulunya kaku, sekarang bisa lebih fleksibel, kaki bisa ditekuk, bisa fleksibel, kaki juga bisa ini, bisa lebih kuat untuk tumpuan dan jalannya pun bisa lebih fleksibel lagi. Saya langsung ngomong ke istri saya, ini loh alat ini sangat bantu proses percepatan penyembuhan stroke saya. Dan saya berharap untuk semua orang yang selama ini mengalami gangguan kesehatan maupun untuk pencegahan, silahkan dengan teknik laser dan manfaatnya sangat luar biasa. Dan saya telah merasakan sendiri dengan saya memakai teknik laser, secara kualitas kesehatan membaik, kemudian vitalitas juga semakin prima, harapan untuk lebih sehat semakin kita bisa meraih hidup sehat yang baik. Terkena stroke biasanya apa? Hanya berdiam di kasur. Segala sesuatu perlu dibantu oleh orang lain. Buat yang selama ini aktif, dampak psikologis akan sangat kepala terkena. keluarga misalnya kayak Pak Suhadi. Jadi yang harus kita ketahui adalah bagaimana cara kita mengenali gejala-gejala stroke. Jangan sampai gejalanya kita udah tahu, udah ada bahkan, tapi kita anggap remeh. Abai. Gitu loh Mbak. Kan banyak yang telat loh Mbak, tahunya gitu loh. Jadi gini sebetulnya kalau gejala stroke ya, kalau stroke-nya berat banget sampai orangnya itu tidak sadar, mungkin gampang kan, langsung orangnya nggak sadar dibawa dong ke rumah sakit. Yang jadi masalah adalah gejala stroke yang orangnya masih sadar. Kita ada beberapa gejala yang barangkali ini kalau buat orang awam nih bisa nih kira-kira, oh ini jangan-jangan ini stroke ya. Ada yang namanya FAST, fast gitu ya. Yang pertama tuh face. Face itu kita lihat nih, misalnya punya orang tua gitu ya, tiba-tiba pas makan pagi tuh kayaknya ngomongnya kok biasanya rame, ngoceh gitu, bawel, tiba-tiba diem aja. Coba kita ajak, kita periksa lebih jauh. Disuruh senyum. Kadang-kadang kalau kita ngeliat begini saja mukanya, kiri kanan itu berbeda, itu kadang-kadang nggak terlalu lihat jelas. Suruh senyum, senyum deh mah gitu misalkan. Harusnya kan simetris ya? Nah, harusnya kan naik dua-duanya. Satu nggak naik, langsung dibawalah ke rumah sakit, berarti ada permasalahan di sana. Dan detik itu juga ya Mbak, jangan sampai telat ya? Jangan sampai. Face, jadi yang pertama F itu adalah face, wajah. Jadi wajah. Kemudian yang kedua adalah arms, bukan tangan tapi lengan. Kita ajak sama-sama angkat barengan. Ada nggak yang ketinggalan? Nah, jadi kalau misalkan dia ada kelemahan di salah satu nih, mungkin barangkali orangnya masih ngerasa cuma lemah loh, cuma lemah. Ya, tapi pada dasarnya sudah ada permasalahan di sana. FAS, S itu speech. Speech maksudnya disuruh berkata-kata, tapi kalau ditanya, ini jangan yang pertanyaan terbukanya cuma gini doang, mau makan apa enggak? Jawabnya cuma enggak atau iya jangan. Dikasih yang betul-betul terbuka yang dia mesti nerangin, mau makan apa nanti siang. Dia akan bilang nasi, pakai apa. Apa yang dikejar? Kalau dia ngomong agak panjang, nanti ada pelok di sana. Ketahuan, kedengeran ada peloknya. Jadi kalau lidahnya kena ya, ada bagian lidah gitu ya, dia akan ngomongnya pasti ada pelok di sana. Begitu udah ketemu pelok ini, langsung sudah. Yang terakhir tuh T. T itu waktu, time sebetulnya. Makin cepat dibawa untuk dapat pertolongan, makin bagus hasil dari pengobatan. Mbak Lula, tapi kan berbicara mengenai stroke ini kan kayak apa ya, pencuri di siang hari gitu loh. Munculnya suka tiba-tiba. Dadakan gitu. Meskipun tadi Mbak Lula selalu menjelaskan bahwa investasinya sih sebetulnya udah panjang nih, investasi buruknya. Kita lagi nabung faktor resiko mungkin selama ini pemirsa penyebab stroke. Jadi apa yang bisa dibagi Mbak? Tipsnya supaya kita bisa betul terhindar. Ini ada beberapa tips di sini kita bisa lihat ya. Satu, tekanan darah mesti dikurangi.
nih, terusnya gula darah. Pokoknya gini, sebenarnya kalau ngomongin pola hidup sama semua ya. Kalau kita bicara tiap tahun tuh harus ada check up loh gitu. Mesti ngerti loh tensi kita berapa sebenarnya nih, rata-rata tensi kita. Walaupun kadang-kadang saya sih 100 ke 160 kan lumayan rendah, nggak apa-apa, tapi itu biasanya kita segitu. Jadi ada ngerti bahwa tensi kita rata-rata biasanya berapa, gula darah kita berapa. Begitu udah ada tanda bintang di sana, kita kejar dong, kurangi supaya masuk ke normal lagi. Kemudian berat badan, kemudian olahraga mesti teratur, pola hiduplah dengan sendirinya ya. Kemudian teknologi laser ini bisa membantu untuk semuanya. Maksudnya gimana? Mungkin kita barangkali olahraganya masih bolong-bolong, mungkin berat badannya agak lebih sih sedikit. Kita udah tahu nih, kita ada permasalahan di sana, kita bantu dengan teknologi laser untuk mengkompensasi ceritanya supaya seimbang. Jadi teknologi laser digunakan untuk melengkapi pola hidup sehat yang kita jalankan gitu ya Mbak ya? Sebagai pencegahan. Sebagai pencegahan. Pola hidupnya udah bagus misalkan, tapi kan nggak mungkin 100%. Tapi kurang sempurna. Kurang sempurna. Dia masuk di sana sebagai pencegahan. Apalagi orang-orang yang memang merokok iya, berat badan tinggi iya, ternyata tensinya juga udah, tapi udah masih nggak kerasa apa-apa. Betul. Kita nggak nungguin sampai stroke loh sebetulnya. Itu di pertama kali adalah pencegahan. Pencegahan yang paling banyak barangkali ya supaya hati-hati. Di tengah dia bantu untuk terapi. Sudah kena stroke-nya gitu. Ya. Di terakhir sana nanti dia bantu untuk barangkali menghilangkan gejala sisa, kayak misalkan orang-orang yang stroke tapi masih ada nih gejala sisanya, ternyata tangannya masih belum kuat misalkan, itu dibantu tuh penyembuhannya, termasuk dia juga pencegahan jangan sampai stroke berulang. Ingat, itu semua penting, Mbak. semua yang stroke, semua yang serangan jantung itu kan bisa berulang dengan sendirinya. Dan alangkah bagusnya ketika alarm itu sudah berbunyi, pemakaian teknologi dan Cepat, perubahan gaya hidup sudah dilakukan. Betul. Nah pemirsa, bagaimana caranya Anda mendapatkan informasi mengenai teknologi laser? Atau mungkin ada sesuatu yang ingin Anda tanyakan? Boleh hubungi nomor telepon yang ada di layar kaca Anda. Nanti kita akan bahas lebih lanjut lagi ya Kang ya. Makanya jangan kemana-mana, kami akan segera kembali sesaat lagi. Tetaplah di Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Didukung oleh Pemirsa, kembali lagi di Go Healthy, cara tepat hidup sehat, dan kami masih membahas mengenai manfaat penggunaan teknologi laser untuk stroke. Ya. Nah, tadi kan kalau di segmen-segmen sebelumnya, mungkin pemirsa yang baru bergabung bersama kita di segmen ini ada cerita mengenai Bu Erni dan juga Pak Suhadi yang terkena penyakit stroke. Nah, ceritanya mereka berdua itu ada riwayat Mbak Lula, ada hipertensi dan juga ada diabetes, dan kemudian menggunakan teknologi laser. Pertanyaannya, sebetulnya gimana sih Mbak cara kerjanya teknologi laser itu untuk hipertensi dan juga untuk diabetes? Supaya ngerti kerjanya teknologi laser nih ya pemirsa ya, kita akan lihat dulu waktu kita stroke itu apa sih yang kejadian gitu ya. Nah, jadi kalau kita misalkan pembuluh darah kita nih ya, nanti dadahnya misalkan kental gitu ya, kemudian keping-keping darahnya itu bisa ngumpul jadi satu, bikin satu gumpalan yang namanya trombus. Dan si trombus, si gumpalan ini biasanya dibawa nih ke seluruh tubuh nih ceritanya di pembuluh darah. Nah begitu dia masuk ke percabangan, dia ke tempat yang lebih kecil, dia akan menyumbat di sana. Waktu dia nyumbat berarti ada darah yang nggak bisa teraliri di situ. Berarti setelah tempat sumbatan, kebayang ini gelap semua nih ya, nggak kebagian darah lagi. Nah, berarti ada organ tubuh yang tidak terdarahi ya Mbak? Betul. Kalau teknologi laser nih begini ceritanya, dia kan diliputi sama benang fibrin. Ada yang namanya kemampuan untuk fibrinolisis. Jadi si fibrin itu dipecahkan oleh teknologi laser ini. Si fibrin itu yang tadi gumpalan tadi itu diurai. Waktu dia terurai, tentu dia akan nggak menyumbat lagi. Dan kemudian kalau ada nanti keping-keping darah ya, namanya trombosit itu kepengen ngumpul lagi, dijaga sebetulnya sama teknologi laser. Supaya apa sih ceritanya? Supaya semua nggak ada gumpalannya dan nggak ada yang nyumbat dimanapun dia jalan. Pinter banget teknologi laser ya. Satu itu sebetulnya ya, yang kalau kita udah bicara mengenai darahnya itu berarti nggak tersumbat di mana-mana, darahnya nggak kental. Tambahannya lagi adalah ada satu lagi yang bikin darahnya kental. Kalau nggak kolesterol, ada yang namanya gula darah. Wah itu dia Mbak. Ini berduaan nih kalau ngumpul di darah sambil dia lewatin pembuluh darah, dia ngerusak semuanya. Kolesterol bisa kemudian bikin kerak di pembuluh darah, bikin pembuluh darahnya makin lama makin kecil. Memang sih barangkali nggak ada gumpalan, tapi kalau makin lama makin kecil nyumbat juga ya jadi permasalahan juga dong. Bisa lewat juga kan darahnya Mbak. Betul, karena itu si kolesterol sama si gula ini harus kemudian dikurangi. Bagaimana caranya? Teknologi laser ini akan membuat mitokondria, ini bagian daripada sel, yang kerjainnya itu bikin energi sebetulnya. Bahan baku dari mitokondria ini adalah gula darah,
sama kolesterol darah. Jadi si mitokondria kalau dia bekerja lebih aktif, dia akan membakar lebih banyak gula, lebih banyak kolesterol, yang akhirnya kita akan mendapat yang namanya tenaga yang lebih tinggi. Jadi gulanya turun, kolesterolnya turun. Sesuai, kita punya gula, punya kolesterol supaya kita punya energi. Ya, jadi itulah kenapa Pak Suhadi dan Ibu Erni merasakan energinya bertambah. Saya jadi kayak punya tenaga deh, bisa macam-macam loh kerjaan karena saya. Karena buat penderita diabetes, gulanya dibakar jadi energi, gitu kan Mbak Yai? Iya. Singkatnya ya. Satu lagi biasanya yang berhubungan sama stroke itu adalah hipertensi. Pembuluh darah kita itu makin tua makin kaku. Nah, dalam tubuh kita ada yang zat yang namanya nitric oxide. Ya, nitric oxide ini sebetulnya ngapain sih dia? Dia akan membantu pembuluh darah kita jadi lentur sama jadi lebar. Kalau dia lentur dan dia lebar, tensi akan turun. Tapi kadang-kadang nitric oxide masih kurang di tubuh kita. Teknologi laser akan membuat tubuh kita ini mengeluarkan lebih banyak nitric oxide. Yang akhirnya pembuluh darahnya akan lentur, akan lebar, tensinya turun. Nah, hebatnya adalah kita nggak perlu milih sebetulnya. Dengan teknologi laser ini, dia akan bantu semua aja yang kurang. Oh, ternyata gulanya ketinggian, kurangin, mitokondrianya jalan gitu ya. Oh, tensinya ternyata tinggi nih, nitric oxide-nya akan keluar. Ngomongin pola hidup, tidur itu kan juga salah satu pola hidup yang baik ya Mbak ya. Banyak yang cerita ke saya, nggak tahu kalau Kak Ronald, banyak yang cerita bahwa kalau udah pakai teknologi laser, terus kemudian tidurnya lebih berkualitas. Lebih nyenyak, lebih enak gitu. Dan kan? biasanya itu adalah yang dirasakan pertama. Ya kan? Iya. Kenapa? Karena kalau kita mau tidur itu ya, kita butuh zat yang namanya melatonin. Dihasilkan nggak sama tubuh? Dihasilkan, tapi makan kita umurnya makin banyak, biasanya melatoninnya makin sedikit yang dikeluarkan. Teknologi laser akan membuat tubuh kita mengeluarkan melatonin supaya tidurnya nyenyak, tidurnya berkualitas. Waktu bangun itu tuh seger. Bukan capek. Ada kan yang tidur capek kan, capek ya. Nah pemirsa, teknologi laser yang kami bicarakan ini adalah teknologi laser yang bentuknya sudah portable. Bisa digunakan kapan saja, di mana saja. Di rumah cukup satu, bisa dipakai bergantian karena penggunaannya pun hanya cukup dari 30 menit sampai dengan 60 menit. Ya, sehari hanya 2 kali, sebelum tidur sama sesudah bangun tidur. Betul. Dan tambahannya adalah berarti satu alat itu kita bisa pakai ke seluruh anggota keluarga kan. Dari yang misalkan, yang satu pengobatan, yang satu tapi pencegahan jatuhnya begitu. Nah pemirsa, jika Anda punya pertanyaan seputar dunia kesehatan atau tentang teknologi laser, boleh Anda hubungi nomor telepon yang ada di layar kaca Anda. Anda juga bisa berkonsultasi loh. Ya, atau juga mau lewat email silahkan. Nanti pertanyaan Anda akan dibahas dan dijawab di acara Coffee Time bersama sahabat kami, ada Shana Sak dan juga Sogi Indra Dwaja. Itu acara santai, kita bisa sembari minum sambil kopi, tapi juga berbicara mengenai kesehatan. Mbak Lula, makasih banyak loh. Makasih Mbak Lula. Ya. Pemirsa, silahkan teknologi laser ini Anda dapatkan melalui websitenya Gogomall, atau juga Anda bisa mencarinya di official store-nya Gogomall yang Anda bisa cari di marketplace online terkemuka di Indonesia. Ingat ya, cari alat kesehatan yang sudah mendapat izin dari pemerintah, bergaransi dan berkualitas. Sampai jumpa di Go Healthy berikutnya. Tetap selalu sehat, cara tepat, hidup sehat.